warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nah, sekalian, ya, bertemu lagi dengan saya, yang Ustaz Gibran, tentunya di pelajaran fikih. Ya, pada kali ini pelajarannya kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, PJJ kali ini adalah PJJ mapel terakhir ya sebelum kita menghadapi PAS atau penilaian akhir semester. Ya, kita bahas ya soal-soal yang insya Allah bakal keluar di PAS ya. Jadi di kelas 9 ini ada 3 bab yang kita pelajari yang insya Allah keluar di penilaian akhir semester. Ya, yang bab pertama itu tentang zakat, kemudian bab kedua tentang ibadah haji, dan bab ketiga tentang ibadah umroh. Nah, oke, kali ini kita akan membahas soal-soal ya yang berjumlah nanti sama 10 soal yang kita bahas. Nah, sekalian, kita bahas di soal yang nomor 1. Ya, bisa kita lihat ya. Hukum dari orang yang berzakat adalah, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah B, yaitu wajib bagi yang telah mencapai nisab. Jadi zakat itu merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang apabila hartanya telah mencapai nisab atau batasan di harta tersebut. Ya, jadi ketika seorang muslim tetapi hartanya tidak atau belum mencapai nisab, itu tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah zakat ini. Nah, kita beralih ke soal nomor 2. Ya, di soal nomor 2 ini ya bisa kita baca. Salah satu ketentuan dari orang yang tidak berzakat adalah, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah B. Harta itu milik sendiri, sepenuhnya milik dia sendiri, tidak boleh harta orang lain yang kita zakatkan. Tapi harta itu harus milik kita sendiri. Adapun kaya, dermawan, dan mu'alaf itu bukan termasuk ketentuan dari orang yang berzakat. Ya, jadi ketika seorang itu, mohon maaf ya, dalam hartanya itu cukup, tetapi dia mampu untuk melaksanakan zakat dan hartanya telah mencapai nisab, maka dia termasuk orang yang harus membayar atau menunaikan zakat. Oke, kita beralih ke nomor 3. Kita lihat ya, jadi nanti di soal PAS ada soal definisi atau penjelasan, kemudian ada juga soal yang berbentuk cerita. Kemudian di nomor 3 ini ya, ketika syariat zakat diberlakukan, maka terdapat orang yang berzakat dan orang yang menerima zakat tersebut. Ya, orang yang menerima zakat itu dibagi menjadi 8 asnaf. Nah, di sini pertanyaan adalah, asnaf menurut definisi bahasa itu artinya apa? Ya, artinya adalah golongan, atau jawabannya di sini adalah A. Asnaf berarti golongan. Di sini dijelaskan dan kita bahas lagi. Asnaf yang berhak menerima zakat atau golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Di antaranya adalah fakir, miskin, ibnu sabil, gharim, kemudian musafir, kemudian budak, dan mu'alaf. Ya, kita next di soal nomor 4. Salah satu orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang kesulitan dan memerlukan bekal di perjalanannya. Ya, itu adalah sebuah definisi dari pengertian. Jawabannya adalah musafir, ya, D. Jadi musafir itu salah satu asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat ketika mendapati kesulitan di dalam perjalanannya. Adapun di poin A, gharim itu adalah orang yang kesulitan ya membayar hutangnya, atau orang yang terlilit hutang sehingga mempengaruhi kehidupannya. Kemudian miskin ya, yaitu orang miskin adalah orang yang bisa bekerja atau menghasilkan penghasilan, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari.
Adapun yang poin C adalah fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan, orang yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mendapat pendapatan untuk mencukupi kehidupannya. Oke, itu merupakan pengertian dari musafir di soal ini. Kemudian next kita beralih ke soal nomor 5. Ya, tanda sudah dimulainya haji, ya, yaitu dengan adanya suatu ibadah menggunakan atau memakai kain tanpa jahit. Ya, istilah ini disebut dengan, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah di poin D, yaitu ihram. Yaitu ihram adalah suatu ibadah haji yang memakai pakaian tanpa jahit. Oke, kita next ke soal nomor 6. Apa yang dilakukan jamaah ya ketika wukuf di Arafah? Ya, jadi jawabannya adalah di poin C. Ya, ketika wukuf di padang Arafah, para jamaah haji di sana melakukan ibadah yaitu berdoa, berzikir, bermunajat, meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu soal di poin 6. Kemudian kita beralih ke soal poin 7 ya. Ya, kita bahas mikot makani, yaitu mikot dalam ibadah haji, yaitu dengan ketentuan. Ya, jawabannya adalah ketentuan tempat atau mikot dari tempat. Jawabannya di poin D. Yaitu mikot ada dua, yaitu mikot makani dan mikot zamani. Mikot makani tadi adalah mikot tempat. Kemudian kalau mikot zamani yaitu mikot waktu. Oke, kita beralih ke soal nomor 8. Haji tamattu yang dilaksanakan yaitu haji dilaksanakan dengan cara, ya, jawabannya di poin A. Ya, haji yang dilaksanakan didahului dengan umroh. Jadi melakukan umroh terlebih dahulu, kemudian baru haji. Itu merupakan pengertian dari haji tamattu. Oke, kita next ke soal nomor 9. Ya, perbedaan antara haji dan umroh yang paling mendasar adalah, ya, jawabannya apa kira-kira? Ya, jawaban yang paling mendasar adalah di poin A, yaitu haji ditentukan dengan waktunya, ketika umroh itu tidak ditentukan oleh waktunya. Oke, haji ini ditentukan oleh waktunya yaitu di bulan Zulhijjah atau bulan haji atau bulan kurban. Kemudian ketika umroh itu tidak ditentukan waktunya atau bisa dilaksanakan sepanjang tahun, tidak ada tanggal tertentu untuk melaksanakan umroh. Oke, itu merupakan perbedaan antara haji dan umroh. Kita next ke nomor 10. Oke, di nomor 10 ini ya dasar hukum umroh, yaitu terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Ya, jadi nanti diingat-ingat ya, biasanya di soal PAS itu ya terdapat di antara poin A sampai D terdapat surat yang sama Al-Baqarah semua, tetapi ayatnya berbeda. Jadi nanti diingat-ingat dasar hukum umroh itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Oke, anak sekalian, demikian pembahasan soal yang insya Allah bakal keluar di PAS nanti. Silakan nanti dipelajari lagi dari bab 1, bab zakat sampai bab 3, yaitu ibadah umroh, diulangi lagi. Oke, saya harap belajar lagi, tetap semangat ya, selalu membantu orang tua dan hafalannya jangan sampai dilupakan. Oke, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.